Para kanca-kanca jamaah pengajian awal rumah yang majelis pembelajaran soal ugi para jamaah mushola wakaf Nurul Rahmah, Bapak Ketua Samil, Bapak Haji Buson, Soho Imam Rawatib, Bapak Wujud Gaib, lan Zuli, soal itu pun termasuk para jin malaikat jin enten mushola Nurul Rahmah, ugi para jamaah ingkang tesih saged mirengaken mengikuti pengajian ini secara online maupun melalui pengeras suara, semuanya mudah-mudahan atas kadar niat serta kesungguhan yang diniatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi sedaya mawon dengan taufik hidayah lan pitulung serta barokah saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita taufik, memberi kita kesempatan, memberi kita usia dalam keadaan sehat walafiat, kesempatan di mana kita bisa menunaikan sholat isya berjamaah, zikir, membaca rotib, lalu kita lanjutkan dengan mengaji. Semua itu tentu tidak berjalan begitu saja dan bukan karena kita berkehendak semata, tapi ini karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan atas kemurahan Allah, kalau bukan karena ditakdirkan oleh Allah, tidak bisa. Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua itu atas karunia dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 99,9% perjalanan hidup dan semua kejadian serta keberlangsungan yang ada di sekitar kita ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah doktrin atau ajaran yang ditanamkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Doktrin ngoten niku lan tergantung usaha ya. Misale tergantung usaha wong sugih gitu, tergantung usaha wong parang tergantung mangane, wong sehat tergantung berobati. Rugi betul karena Allah menentukan takdirnya berdasarkan aksiomanya, berdasarkan sunnahnya. Gusti Allah menyegarkan tumbuh-tumbuhan melalui hujan. Walaupun Gusti Allah mampu membuat pohon dan tumbuh-tumbuhan itu tanpa hujan seger. Gusti Allah kuasa apa mboten? Menyegarkan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan tanpa hujan. Kuasa apa mboten? Kuasa. Tapi Allah tidak mau menyalahi sunnahnya. Karena Allah yang berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy, wa ja'alna lan dadaaken ingsun kulla syai'in, wa ja'alna lan dadaaken ingsun minal ma' dari air kulla syai'in hayy, terhadap segala sesuatu itu yang hidup. Kehidupan Allah berfirman telah ditetapkan bahwa sumber kehidupan itu ada pada air. Kita juga diciptakan dari air. Ada air. Air yang diminum, bahan makanan yang diminum, kemudian masuk ke dalam saripati kehidupan. Dalam saripati pengelolaan lambung kita masuk ke dalam apa yang disebut dengan saripati, seluruh makanan yang disebut dengan sperma. Lalu sperma atas sunnatullah Subhanahu wa Ta'ala lalu keluar, lalu wujud sebagai janin,
lalu wujud sebagai bayi dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua aksioma atau sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu semua merupakan sunnatullah. Tetap kita harus punya keyakinan bahwa Allah bisa menciptakan manusia tanpa sperma. Buktinya Nabi Isa alaihissalam diciptakan tanpa sperma, cukup dari ovumnya Sayyidatuna Maryam. Buktinya Allah berkuasa menciptakan Nabi Adam tanpa sperma dan seterusnya dan bisa diatur. Jangan terus semua tergantung usaha sehingga menta'alluqkan qudratullah atas usaha. Nek kita ini terlalu meletakkan semua atas ikhtiar dan usaha, seolah-olah akhirnya secara tidak terasa Gusti Allah itu mampu membuat kita sesuatu harus usaha. Dengan kata lain, uang itu suki nek dalam usaha. Gusti Allah nyuki nokon nek kon dalam usaha. Dengan kata lain, Gusti Allah gak kira iso nyuki nokon nek kon gak usaha. Padahal bisa. Harus itu diletakkan dalam unsur-unsur keyakinan. Ojo sampai Gusti Allah itu kuasa nyugi nokon, nek kon usaha, nek kon gak usaha, Gusti Allah gak kuasa. Salah apa mboten teman? Salah. Lho kok gak maca ayat Al-Qur'an napa kae? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah akan merubah keadaan suatu kaum. Inna sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka. Itu sunnah Allah. Itu sunnah bahwa Allah itu tidak akan merubah rasa laparmu kalau kamu tidak mau makan. Wong Siti Maryam saja hamba Allah yang soleh sak solehnya dijadikan sebagai profil manusia istimewa dalam Al-Quran ketika beliau dalam keadaan terasik dan dikucilkan serta diblokade oleh kaumnya karena dianggap melakukan perzinahan, hamil tanpa suami, sehingga kelaparan di padang pasir. Karena dibuat oleh kaumnya. Kata Allah, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki ruqaban jadi. Wa huzzi gerakno wahai Maryam. Ilaiki bijin nakhlati tusaqit alaiki ruqaban, gerakkan, goyangkan itu batang pohon sehingga akan berjatuhan buah-buahnya itu kepadamu, korma yang segar-segar. Itu hamba Allah yang sedang diuji, yang memang solihah, dikaruniai seorang putra tanpa suami, dan sebagai karunia dan sebagai bukti kekuasaan Allah. Kongkon apa sulitnya bagi Allah untuk mendatangkan angin, kemudian lalu korma itu rontok. Tapi Gusti Allah masih dikatakan tidak begitu dalam Al-Quran. Tapi Siti Maryam diperintahkan untuk menggoyang-goyang pohon korma sehingga berjatuhan itu buah korma. Itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak mau menyalahi aksioma kepastian, urutan kehidupan. Wong sakit bisul, sampai Gusti Allah akan
akan diberi kesembuhan yang cepat kalau dipencet, dikeluarkan penyakitnya dan seterusnya keluar darah kemudian jadi mengering dan seterusnya. Jadi urusan qudratullah, kekuasaan Allah itu adalah wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terikat dan tidak terbatas oleh apapun. Sementara kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pikiran, hamba yang mempunyai akal agar mempunyai keyakinan bahwa kekuasaan Allah itu kekuasaan yang absolut dan mutlak. Allah Maha mampu untuk membuat kita kenyang tanpa makan. Itu harus menjadi keyakinan, dan itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan menurut sejarah banyak orang yang bertahan hidup sehat bugar dalam keadaan tanpa makan sekian tahun. Malah pertama pun ini sebagai pendahuluan kita, karena bagaimanapun awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bis ikhoni, kata Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Az-Zuhad. Awal wajibin utawi awal kewajiban alal insani kan tetap ingatasi para manusia iku ma'rifatullah, memahami Allah lawan sejati, memahami secara sungguh-sungguh tentang Allah, tentang qudratullah, tentang di mana letak kekuasaan Allah, bistiqoni dengan keyakinan. Ini saya bedakan ya. Jadi memahami Allah, di mana kekuasaan Allah, ya, di mana keyakinan kita tentang Allah. Nah, oleh karena itulah maka sebagian daripada pelajaran-pelajaran itu kita dapatkan di dalam sholat. Itu maksud Allahu Akbar. Doktrin tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah harus ditanamkan dalam jiwa kita, bahwa tidak ada yang besar melebihi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita kembali ke kajian kita. Ada pertanyaan soal pendahuluan ini gaya tertentu? Kau baca menurut Ahlus Sunnah begitu. Menurut Ahlus Sunnah. Beda lagi kalau menurut Qadariyah, menurut Jabariyah. Nah, menurut Jabariyah yang menurut Ahlus Sunnah menyimpang, semua itu tergantung Allah. Manusia padahal tidak punya kekuatan apa-apa menjalani perintah. Tapi Qadariyah itu apa sebenarnya tergantung kemampuan kita. Insya Allah menuruti kita. Qadariyah kemampuan. Sampai mampumu dari cukup paling ya Allah. Nah, aja. Tapi ini Ahlus Sunnah Jamaah pada itu baru kaitan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman kita 20 kan? Halaman 30. Oke. Halaman 30. Nomor itu. Wa amma takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna ma'amma takbiru fa idza nataqa bihi lisanuka fa yanbaghi an la yukadzibuka qalbuka fa in kana fi qalbika shay'un huwa akbar min Allah subhanahu aw kana hawaka aghlaba alayka min amri Allah azza wa jalla wa anta
wa'lahu minka lillahi ta'ala faqad ittakhadtahu ilahaka wa kafartahu fayakunu qawluka Allahu akbar kalaman bil lisanil mujarrad wa annama takbiru anapun maknane takbir iku faida napa nalikane ngucap bi kelawan takbir apa lisan kalisan sira ngucap Allahu akbar bayang bagi mongko sayukjo seharusnya apa Allah yukadzibahu qalbuka Allah yukadzibahu yang orang gorohaken ing qauluka apa qalbuka ucapan sira hendaknya ucapan takbir itu tidak didustakan oleh hati kita. Contohnya berucap tapi hatinya dusta. Fa in kana mongko lamun ana iku fi qalbika ing dalem ati sira apa saipun suwiji-wiji. Huwa kang utawi syai iku akbarul wa gedhe minallahi tinimbang Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesuatu dalam hatimu yang lebih besar daripada Allah, berarti sia-sialah ucapanmu bahwa Allah adalah zat yang paling besar. Au kana utawa ana apa hawaka kesenanganmu iku aghlaba luwih gedhe luwih kuat alaika ing ngatasi sira min amrillah saking perintah Allah Subhanahu wa taala wa anta ali utawi sira iku atwa ulwi taat lahu maring hawaka wa anta hali utawi sira iku atwa ulwi taat lahu maring hawaka ya mingka saking sira lillahi ta'ala faqad takhatahu mongko teman-teman wis ndadekaken sira ing hawaka ilahaka ing pangeran atau kesukaanmu hawa nafsumu itu engkau jadikan lebih besar daripada ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu artinya ucapan Allahu Akbar menjadi nihil arti. Artinya ucapan kita Allahu Akbar kula bersolat melawan pengakuan dari akhirat, melawan pengakuan bahwa Allah lah yang maha besar. Mestinya liyane cilik kabeh. Jadi balik ya hawa nafsunya, keinginannya, cita-citanya lebih besar daripada Allah. Fayakun mongko ana apa qauluka ucapan sira Allahu Akbar rupane Allahu Akbar iku kalaman ucapan bil lisani kelawan lisan al mujarrad kang kosong. Hanya ucapan belaka tidak berbunyi. Waqat takhallafa lan teman-teman ngeri apa al-qalbu hati an musa'adatihi saking bantu lisan. Dan benar-benar hatimu wis gak melu kepada irama kata yang kita ucapkan. Dengan kata lain, ya lisan yang berucap ini bukan merupakan wujud daripada nopo isi hati yang ada di dalam dada itu. Ya yes kaya wong derming. Kaya wong derming. Wa ma a'zamal khatar alangkah besarnya bahaya fidzalika ing dalam mengkono-kono takbir kosong. Laulat taubatul lamuno ora ono taubat wa istighfarul lan jalu sepuro maring Allah wa husnudzon lan gede akan penyono bikaromi kemulane Allah Subhanahu wa taala wa afinan pangapurane Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertakbir saja kemudian hatinya kosong, ternyata walaupun berucap Allahu Akbar, ternyata si gelem melanggar, urusan tanah, si gelem pindah patoi wong ulamane, urusan dodolan, si gelem
timbangan amane urusan ngobrol sik gelem jarene ngidul padahal alor. Inilah berarti tidak menomorsatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah bahayanya nggih wong madhep nang Gusti Allah, nggih madhep nang Gusti Allah, ngakoni kebesaran Allah dan seterusnya pemane mantun niki istiftah, doaul iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kula ngajepaken awak kula ya Allah dhateng ngarsane panjenengan ing dalam salat niki. Ya. Wajjahtu lilladzi fataras samawati inggih menika panjenengan ingkang menciptakan langit dan bumi ini, dan saya berikrar wa ma ana minal musyrikin, bahwa sungguh saya ini tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Inna sholati, saya berikrar ya Allah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan sak matiku iku lillahi rabbil alamin, hanya aku persembahkan kepada Engkau ya Allah Rabbul alamin, yang merupakan Tuhan semesta alam. Mari ngono kok si gelem madhep nang Gusti Allah, ternyata itu ucapan kosong, berarti nopo goroh ngarsane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Imam Ghazali, fama a'dhamal khatar fi dzalik laula taubat wal istighfar wa husnul dzan bi karamihi wa afwi. Alangkah besarnya bahaya sholat yang seperti itu, yang terus berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ternyata gak merasa salah, gak merasa perlu tobat, gak perlu jalur istighfar, jalur syukur ala Gusti Allah, lan gak nabi penyono marang luasi rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya terus cinta nikah waliullah, cinta Rabi'ah Adawiyah utawa para wali itu mantan jauh istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita ini mesti perlu nak istighfar. Berapa? Nyata nih astagfirullahaladzim li wal walidayya wal ashabil huquqil wajibat alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum. Ya Allah, kula nuwun pangapura niki boten kangge kula mawon, kangge kula, kangge yang sepah kula, juga untuk para teman-teman saya kaum muslimin muslimat, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Tidak mari sholat sing isam usil, ya sing gelem nak barange tangga, sing gelem royok barang itu dulur lan sakit dulu. Berarti istighfar ngoten niku istighfar etok-etok sing perlu ditumpuki kelawan istighfar. Makane nek para aulia dawuh istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita itu asline ya sing perlu ditumpuki istighfar. Mana jalur kula jarene kanggo wong tuwa boleh tidak kurang ajar. Jangan jalur sepuluh kan wong tua, tiba wong tua ini gak tahu diri. Kuburan ada sampai lagi sebulan. Kuburan. Lagi mergo lama gak mudik nak kampung. Misalnya ini kena untuk bilayamin. Terus Imam Ghazali sholat yang seperti itu juga bahaya, karena mengandung dusta-dusta, tapi si ono harapan. Nopo tobat Gusti Allah. Tobat nang Gusti Allah. Kita yakin kita baca Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa Allah lo gak masuk awal-awal kita di luar kemampuan. Makanya Gusti Allah ngajari donga, wa ghfir lana wa la tuhammilna ma la qatala nabiyya
kula nuwun panjenengan pun sampai mikulaken ngebotaken teng pundak kula niki malah kota nabi sesuatu yang di luar kemampuan kami. Kula nek pengen ini panjenengan terus boten saged ya Allah. Panjenengan ingkang yang menciptakan kami dengan hawa nafsu kami. Kula nuwun agunge pangapunten. Di sampeyan niki saged kula niku nggih mung takbir ngoten niku mawon. Pun selanjutnya terserah panjenengan. Diterima gak diterima sanes urusan kula ya Allah. Kula sing penting pun guguraken berusaha guguraken kewajiban. Kula pun aku ki pangapunten karena memang tambah nek boten maca istighfar, tambah boten eling napa-napa kula ya Allah. Tambah boten maca iftitah mergo kandungane abot, tambah boten eling napa-napa kula ya Allah. Wal istighfar wa husnul dzan, kita diperintahkan untuk memupuk sebaik-baik persangkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa? Ya napa terus kita Nabi zaman rotan. Bayangno wong sedina nek gak adus. Iku ya apa? Nek kotor sedaya kan Nabi. Saiki bayangno nek wong aduse sedina ping 5. Nggih, isu adus. Mari ngono jam piro adus maneh. Mari ngono adus maneh. Mari ngono adus maneh. Sedina ping 5. Kira-kira ana siapa enggak? Boten ya Rasulullah. Boten enten pindarani syekh niku hadis sing tidak akan tertinggal kotoran apa-apa nek wis adus ping 5. Makadzalik. Agama Allah sallallahu alaihi wasallam ya ngono. Keadaan wong sing wis nglakoni salat 5 waktu gugurlah semua dosa-dosanya. Lho Gusti Allah lho, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan gak kudu khusyuk, gak kudu napa, mek mengibaratkan wong sing wis nglakoni salat padha karo nglakoni ngresiki atine, ngresiki dosane sedina ping 5. Muga-muga bendina niku resik. Nanti dosa kita resik barokah salat. Mergo Kanjeng Nabi oleh dawuh ngoten niku mboten dawuh apa wong sing salate khusyuk ping 5 sedina maka dia seperti orang mandi 5 kali. Mboten. Kanjeng Nabi mek dawuh saiki tak takoni sampe wong sing sedina adus ping 5 itu kira-kira kotor kok enggak awak. Boten ya Kanjeng Nabi resik. Padha wong sing salat iku ya wong sing salat. Mboten kaya apa salat iki. Maha besar dan luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa malih ya balikna. Hadis Kanjeng Nabi as-shalatu mi'rajul mu'min. Salat iku ya apa iku mi'rajul mu'min. Munggahe roe mukmin ing ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Iku kita yakin pokoke wis takbir, wis wudu, wis nglakoni wa idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum, wis nglakoni wudu, wis ana takbir syarat rukune jangkep, kita yakin husnudzon dumateng Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah resik. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Demikian pula dengan rangkaian ucapan-ucapan yang lain. Niku juga di samping mengandung bahaya, juga mengandung harapan besar. Nek kita mengetahui ngerumangsani terhadap kelemahan kita. Kita langsung ke alinea berikutnya. Istiftah, doa istiftah sampun. Wa idza qulta lan lamun ngucap sira. Termasuk niki rangkaian Fatihah. Mantun takbir, doa istiftah, ya. Terus maca Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qulta lan nalikane maca sira a'udzu kula nuwun pangareksa.
billahi kelawan kekuatannya Allah, minasyaitoni saking pengerejuli setan, arrojimi kang terlaknat, fa'lam moko weruh sira ana usune setan iku aduh kamu sira wa mutawassidun kang nginjen-nginjen kang ngintip kang terus mengintai li sarfi qalbika untuk memalingkan hatimu anillahi azza wa jalla jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengajarkan kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu untuk membangunkan hati kita bahwa hendaknya kita selalu berada dalam waspada bahwa musuh kita yang paling bahaya adalah setan. Lho ngeten niki kudu eling terus Imam Ghazali. Nek gak eling berarti isti'adzahmu kul a'udzumu iku mek omong kosong. Di sorfi qalbika maring ngemo akan ati sira anillahi anzah saking Allah hasadan krana hasud dengki laka maring sira ala munajatika mergo ngadepmu ma Allah azza wa jalla sartane Allah subhanahu wa ta'ala. Setan itu dengki kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek wis mlebu langsung nek sampai ditakdir sampai Gusti Allah umatnya Kanjeng Nabi kok iso sholat niku mangkele luar biasa. Setan mangkele luar biasa. Wa sujudi kalan sujud sira lahu maring Allah. Nek wis delok umatnya Kanjeng Nabi iso sujud mangkele luar biasa. Ma'anahu krono setan ikulu ina dan laknat sapa setan bisa jajatin krono sujud wahidatin kang siji tarokaha kang tinggal sapa setan sujud. Setan itu ditakdirkan menjadi makhluk terlaknat adalah karena enggan melakukan sujud yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang saat itu adalah supaya dia menunjukkan sujud hormat kepada makhluk yang baru Allah ciptakan yaitu Nabi Adam. Setan merasa senior, merasa menjadi makhluk senior. Nek ukuran umur masih tua aku 900 tahun diciptakan. Nek ukuran ilmu sorong wajar. Sedikit wis alim. Iblis itu diajarkan semua ilmu yang ada di surga. Selain senior juga paling alim. Jadi punya ilmu banyak iblis itu. Tapi ternyata diparingi hali ya baik Gusti Allah. Ketika diperintahkan bersujud, ibae sing dieling iku senioritasnya, sing dieling itu pengetahuannya dan pengalamannya di surga. Yang dilihat adalah barunya Nabi Adam diciptakan. Akhirnya dia menjadi manusia, menjadi makhluk terbaik. Wa anna isti'adzataka billah min bitarki ma yuhibbu wa tabdilihi bima yuhibbu Allah azza wa jalla la bi mujarradi qawli fa inna man qasadahu sabuqun aw aduwan yaftaritahu aw liyaqtulahu fa qala a'udzu bika bi hadzal hisn al-hasin wa huwa thabitun ala makani dzalik la yanfa'uhu. Ketahuilah bahwa setan itu musuhmu dan terus mengintai mengintai hatimu agar berpaling dari ingat kepada Allah. Wa anna
anna isti'adzah dan bahwa ketahuilah bahwa permintaan perlindanganmu itu hanya berarti bitarki ma yuhibbuhu, dengan meninggalkan apa-apa yang disenangi oleh setan. Wa anna isti'adzah kalan warwasira anna isti'adzah kasetuhune penjaluan perlindungan sira billahi marang Allah subhanahu minhu saking Allah iku bitar kima kelawan ninggal perkara yuhibbu kang seneng sapa setan hu iman wa tabdili lan ganti kesenengane setan bima kelawan perkara yuhibbu Allah kang didemeni Allah subhanahu wa ta'ala. La bimujarrad qaulik, gak semata-mata mohon dengan ucapan. Terus Imam Ghazali ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu ngerti yo bahwa permintaanmu untuk dilindungi dari setan itu tidak cukup dengan ucapan, tapi haruslah meninggalkan apa-apa yang menjadi kesenangan setan. Bagaimana kamu disebut minta perlindungan dari setan kalau kamu melakukan apa yang dilakukan setan? Setan suka hasut karena orang bisa ibadah. Tiba-tiba yo hasut ambek wong sing oleh nikmat saking ngarsane Allah. Lho nanti rupane setan. Terus apa artinya kita meminta perlindungan dari setan? Cerita buatan cerita kata mutiara yang diucapkan oleh seorang tabi'in jenenge Sayyidina Ibrahim bin Adham. Ini tertera dalam kitab Ihya Ulumuddin, tertera juga dalam kitab Majalis Susaniyah, syarah kitab Hadits Arba'in An-Nawawi. Dan kitab-kitab lain menerangkan bahwa Syekh Ibrahim bin Adham di tengah-tengah pengajian ditanya, qala Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum wa qad da'una Allah Ta'ala fala yustajabu lana fa anna la yustajabu lana. Syekh Ibrahim bin Adham ini seorang ulama yang hidup tabi'in di abad ketiga Hijriah, dari zaman Abbasiyah. Orang bertanya, ya Ibrahim, Syekh Ibrahim bin Adham, Gusti Allah itu kok jauh? Napa jauh? Udhuni astajib lakum. Berdoalah kamu sekalian kepadaku, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Wa qad ja'alna Allah, kula niki ya Syekh Ibrahim, ndonga sak ndonga nang Gusti Allah. Fa anna la yustajabu lana, lan kok boten ketinggal diijabahi. Kula nyuwun niki kok boten nyonto, nyuwun niki kok boten nyonto. Terus Syekh Ibrahim bin Adham di umuril khamsatin karena ana perkara iki. Napa? Nomor 1 Araftumullah walam tu'addu haqqahu. Kon kabeh kudu ngerti perkara, ngerti nang Gusti Allah. Walam tu'addu haqqahu, tapi kamu tidak jalankan hak-haknya Allah. Kamu ngerti bahwa Allah menciptakan kamu, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ibadahmu masih setengah-setengah. Makanya yang penting kan donga ae, gak usah ngurusi diijabahi apa enggak. Yang penting guguraken perintah. Mergo apa? Mergo kene iki ya ngerti perintah Gusti Allah, ya ngerti nek Gusti Allah itu Tuhan kita, tapi kita belum bisa mendudukkan Allah sebagai Tuhan kita yang sesungguhnya. Kadang-kadang kita masih nopo secara enggak langsung menyembah kepada hawa nafsu kita. Nauzubillahi min dzalik. Nah, yang kedua, araftum Rasulullah wa taraktum sunnatah. Nomor 2, sampean kabeh iki ngerti Kanjeng Nabi.
ngerti bagaimana perjuangan di Kanjeng Nabi, ngerti bagaimana sengsaranya Kanjeng Nabi menegakkan agama Islam, ninggalaken sampean Quran dan hadis, wa taraktum sunnatahu, tapi mbok tinggali sunnahe Kanjeng. Nomor satu, wa qultu, na'udzu billahi wa ta'awwaztum billahi min iblis wa fa'altum af'ala. Kawan kabeh iku jaluk perlindungan nang iblis, jaluk dilindungi dari iblis. Wa tarakwa, tapi mbok lakoni apa sing dilakoni iblis. Iblis subuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi saya merasa, alhamdulillah, insyaallah aku ya apik mencoba. Tuh. Paling sing dilakoni iblis terasa lebih baik dari orang lain, yaiku sing dilakoni iblis. Jadi apa sing bener? Ya salat, wis gak usah merasa apa-apa. Iku jenenge tarkul ujub, ninggalaken rumangsa luwih apik tinimbang wong. Dan sampai ngerti iblis tapi ngelakoni apa sih dilakoni. Dibilang ngono, dongane kok njaluk cospleng. Aneh. Niki salah satu dari apa yang harus kita hayati ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iwan loro itu ahli. betul ya. Lalu sih mau kapan-kapan sinau mana si loro itu disusul. Tapi intinya, artinya kita ini sering paham tentang Allah, tapi belum mampu melakukan apa yang harusnya kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita bisa membaca sejarah Rasulullah, hadis Rasulullah, tapi seringkali kita tidak tinggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Yang ketiga, sering minta jalur perlindungan ke iblis, tapi ngelakoni apa sih dilakoni. Nah, itu yang membuat kita mahjubun, terhalang, ada hijab antara kita dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang malahan doa kita itu sebenarnya sudah dijabahi oleh Allah. Sudah dijabahi. Ya lu selamat dan fiji. Fiji malingnya bagus ya Allah. Selamatmu itu nek kakek dunia. Selamatmu itu nek kakek dunia. Mergo nek akeh dunia tambah gak karu-karuan, tambah sombong, ngomong fakir miskin dan lain-lain. Nah, lalu kita merasa nek donga kita itu burung dijabahi oleh Allah Subhanahu. Kepingin dunia akeh, diparingi anak pinter. Jadi mesti diganti oleh Allah. Tapi kini sih dapat. Anak gak pinter kayak putu nih sing pinter. Dan lain seperti itulah cara salah satu yang ditanamkan oleh para ulama tersebut di menikah Nabi husnuzon dumateng kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sih buat menawi wonten pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan ini seterusnya. Kita abudu wa bismillahirrahmanirrahim. Ini gimana tadi? Karena bacaan pertanyaan kita lanjutkan. Intinya dalam satu alamiah ini, satu alamiah yang kita baca ini, yaitu di halaman 30. 31 pun ada sampai itu. Halaman 31 ini adalah agar kita menghayati kandungan bacaannya kita. Dari bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Good. Atau bikin baru
Bismillah. Allahumma yo macam apa dah? Macam apa kan? Berharap nak diwajib kafe tambah api, tapi nak ngantuk ya kak. Ustaz macam dewi. Monggo, ada pertanyaan? Oke, monggo Pak. Nyaman. Ini orang dulu mesti nyaman. Nyaman no. Monggo. Caranya pun mau sholat yang sepuh yang sampun ikut terus kita. Niku pikun pun meninggal napa tasih urip? Tasih sah. Nggih. Tasih sah tapi pikun. Jadi niku carane jadi jangkeng sakit diri. Misalnya tetap buatan sakit, dalam kompeng pun, waktu cintai walasi, misalnya sampai meninggal, gak waras, di fitiah, dijadi bintang itu, oke? Sambut. Oke, kalau sinau dia, kadang fitiah ini. Niku nek menurut mazhab Syafi'i. Wonten mazhab itu yang mengatakan bahwa Yesus itu zikir fijah jenenge. Zikir fijah itu napa? Diwacana surat Al-Ikhlas. Enten sing Abdul Qadir Jalani kepimpinan Pingsan nah, buatan sakit diwocok piyambak dengan melibatkan orang lain. Nah, buatan sakit diwaos sediten pirang dino, 40 dino buatan apa-apa. Pokoknya dihitung sampai mencapai 10.000. Nah, tentang tradisi tentang daerah Kediri atau Nganjuk itu biasanya tahlil yang 7 hari niku tahlilnya nggih pendek mawon, mboten ngagiyasi, tapi ngaji kulo. Misalnya wong 100 maca dan kula wingi enten desa derek meninggal teng Nganjuk maos 300. Jadi tahlil itu 300 ping 100 pinten berarti. Oke, 30.000. nah, ini kupon dapat 30.000. Bos berarti seminggu ya suwe. Nek wongi 1, wongi 50 bisa. Oke, gimana kita dihitung pas, pokoknya imamnya maca diikuti oleh makmum. Ngomong kadang-kadang gak familiar kalau tasbih, rasa-rasa maca tasbih. Mau coba Allah subhanahu wa ta'ala dan seterusnya. Dengan jumlah yang kira-kira mencapai 100.000. Salah satu cara untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten sing sinosewu. Walhasil intine kene iki diperintahno ambek Kanjeng Nabi agar jangan berhenti birrul walidain. Napa birrul walidain? Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua itu adalah termasuk berusaha untuk mendoakan dan memintakan ampun kedua orang tua. Nah,
salah satunya ini apa jenenge membayar atau memenuhi kewajiban-kewajiban yang tertinggal yang ditinggal oleh orang tua kita. Napa ingin contoh di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nek contohnya maca kulhu boten enten. Nek contohnya maca tahlil maca sampai turute di zamannya Rasulullah dongane wong tua boten enten. Mek Rasulullah mek dawuh awalatin sholihin yang pula. Salah satu cara untuk mendapatkan keberuntungan setelah mati dari yang hidup adalah kalau orang itu bisa meninggalkan seorang anak yang mampu mendoakan kedua orang tuanya. Seluruh amal ibadahnya seorang muslim, seorang anak Bani Adam itu sirna semua, lepas semua kecuali 3, 1 sedekah jariyah, 2 rintisan amal soleh nggih, kayak majelis ngeten iki. Nah, nggih. Masuk ke sarana, salat masjid ngeten iki. Wong meninggal sih tetep oleh aliran nggih, oleh aliran pahala. Yang ketiga awalatin sholihin atau seorang anak yang soleh itu maksudnya nggih salat ngoten mawon, gak kudu sing ahli wirid mboten. Awalatin sholihin bocah sing gelem salat. Ya sing gelem dongano, mari wong sing itu hadis. Utawa Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dalam beberapa hadis niku napa merintahkan apa jenenge hadis yang menunjukkan bahwa amal solehnya yang hidup itu sampai kepada yang mati banyak di antara niku. Nah, sing pas maca kulo boten enten. Tetapi itu cukup dipersamakan. Intinya Kanjeng Nabi memberikan ukuran bahwa ada amal solehnya orang hidup yang bisa sampai kepada orang yang sudah mati. Di antaranya dungane anak. Anaknya jaluk tolong nang tanggane supaya wong tuane dijunakno. Iku minangka ikhtiare seorang anak sami mawon. Anake undang-undang tanggane supaya ndongakne wong tuane sami mawon itu bagian daripada ikhtiar seorang anak. Jadi itu termasuk dalam pengertian awalatin sholih. Ada seorang perempuan, min Juhaina dari suku Juhaina. Niku sowan dateng ngarsane Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki hadisnya sahih Bukhari Muslim. Kalau direkam. Nyontoh hadisnya perlu bukti bisa dibuktikan. Dari suku Juhaina datang ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata dia, inna ummi matat. Ibu kula itu meninggal ya Rasulullah. Padahal lo sakit haji tapi dereng haji. Afa ahujja'an. Napa kula hajiaken ya Rasulullah? Ibu kula niki meninggal. Ya, pun mampu haji tapi dereng haji. Afa ahujja'anha. Napa kula hajiaken ya Rasulullah? Rasulullah lu bahasa Jawa. Ngeten jawabane Rasulullah. Ara'aiti in kana alaihi dainun ataqdi. Saiki lho sampean tak takon. Upama ibumu duwe utang nang tanggane utawa nang kancane utawa nang relasi. Apa wajib mbok bayarno? Nggih ya Rasulullah, wajib kula bayari wong utange wong tuwa kula lan isi-isine keluarga. Nek dijebaraken ngoten. Ara'aiti in kana alaihi dainun ataqdiha. Upama wong tuwamu duwe utang nang tangga, apa mbok bayar? Nggih ya
fa haqqullahi ahaqqu an tuqdam. Maka hak Gusti Allah iku luwih hak, luwih bener, luwih tepat nek mbok bayari. Wong tanggungan kepada sesama manusia kon berpendapat duwe penemu kudu dibayari apa maneh hak Gusti. Niki soal haji. Akhirnya hadis ini menjadi aslu masyru'iyyati hajjatil badan. Hadis ini kemudian menjadi dasar bagi disyariatkannya haji badan. Haji badan. Lalu haji iso dibadan. Amal soleh kok gak tutup. Apa beda? Kabeh berdasarkan ajaran Kanjeng Nabi, berdasarkan apa petunjuk Kanjeng Nabi. Ini haji kudu dibayar. Berarti kewajiban-kewajiban lain ya dibayar. Nek kewajiban iso tutup, berarti sing sunah ya iso tutup. Apa bedane? Wong kabeh itu ibadah nang Gusti Allah. Ini pula haji, ini Quran ini buatan enten nanti khusus Quran. Gak cukup niku mawon hadis haji, hadis dumane wong soleh, anak sing soleh, itu kabeh. Jaluk kabeh yo, lah gak mlaku pikirannya. Tidak ada prinsip analogi, prinsip mempersamakan. Nah sampean golek dalile harame sabu-sabu, dalile napa maneh? Ekstasi sing sifate serbuk, sabu-sabu ya serbuk, orang maneh sing sifate permen napa nika dan sebagainya. Gak ono hadise. Qur'ane ya gak ono. Sing ono napa jenenge? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang ada dalam bahasa Al-Quran khomer itu di masa Nabi pasti cair, tidak ada yang tidak cair, pasti bentuk cairan karena ia perasan dari anggur, dari nopo kemudian, tapi ada benang merah yang menghubungkan nopo, memabukkan atau menghilangkan akal, menghilangkan pikiran, sehingga itu diharamkan. Diharamkannya khomer adalah karena menghilangkan. Lah sekarang ada serbuk modelnya kaya tepung, utawa kaya kupur, kaya apa jadi bedah, tapi memabukkan Yohana. Kenapa? Karena ada unsur persamaannya yaitu memabukkan atau menghilangkan akal. Sami tahlilan, maca Quran, haji dan sebagainya, semua itu adalah ibadah. Nah, sholat dan lain sebagainya. Cukup dicari beberapa contoh dari baginda Rasul, kemudian dilakukan dan dipersamakan. Apa hubungannya antara sholat sampai haji? Podo-podo ibadah. Apa bedanya antara tahlil sampai maca Quran dan sebagainya? Sama-sama. Boleh dalile maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ada niku kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani bil mizan habibatani lir rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ini ringan menurut ukuran mulut ya, berat menurut ukuran timbangan hari kiamat, besarnya pahalanya maksudnya. Habibatani ar-Rahman, dua kalimat yang menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah wa subhanallah. Kita sudah baca tadi bengkel dia cukup bengkel. Nah, sisanya kayak ngaji. Kata dia keterangan. Wallahu a'lam. Itu pertanyaan lain. Oke. Orang Muslim itu termasuk kategori bilang angka atau gimana? Kalau bilang angka berarti kan ke sholat.
niku kan orang pikun niku termasuk jenis penyakit. Kadang-kadang maradun yurja burhu wa qad yakunu maradun la yurja burhu. Kadang-kadang wong pikun niku waras. Kadang-kadang suwe boten waras. Kuwi waktu waras niku digegep sholat. Ya waktu boten waktu loro boten saged digegep. Jadi ukurannya adalah karena sholat itu harus apa jenenge hatta ta'lamu ma taqulun, ya, yaitu menyadari, memahami apa yang dibaca, ya. Maka ketika tidak pikun itu di situ membaca apa yang menjadi kewajiban sholat. Ketika sakit jadi itu. Kalau menurut mazhab Syafi'i, ya menurut ulama misalnya mazhab Hanafi dan lain-lain itu tambahnya istighfar. Istighfar ini wow, nopo diwaca nopo. Wallahu a'lam. Bagaimana? Dia menolak ajaran ini. Pada kemarin itu kan ada masalah sunnah Nabi pakai gula. Kita ada doanya dan bagaimana caranya pakai gula. Jadi bertanya soal sunnah sholat membersihkan mulut. Terus ya, langsung mawon siwak itu merupakan salah satu sunnah qoblas sholat, yaitu sunnah-sunnah yang sebaiknya dilakukan sebelum sholat, bahkan 2 kali sebelum wudu itu sunnah. Hadisnya 2 macam, ada indah kulli wudu'in, ada indah kulli sholat. Lah, dua-duanya diamalkan saya. Ya apa carane? Terserah carane. Yang penting inti daripada pelajaran, daripada ajaran siwak adalah hendaknya jangan sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu tanpa persiapan. Pakaiannya kotor, gonane, gon sholatnya kotor, termasuk mulutnya kotor. Mari makan, kamu langsung takbir. Mau pesan, ini ukuran sah. Kenapa? Karena yang membatalkan sholat itu adalah makan. Yang penting dia jangan makan dan minum waktu sholat. Waktu mana? Kok si ono sholat di gini? Rasa pedet ini. Kalau mari mangan rawon, agak suwe nih rawon. Kalau nasi kebuli, suwe. Agak gak ketemu sholat. Napa ansar? Wong kebuli ku buat wajib. Tapi akhlak itu madun aku sih. Kecuali nek nggih terus enten siliritan jelek iku jenenge mangan. Batalaken salat. Nek enten siliritan tibake disebul dilepeh buat batal salat. Tapi tinjauan akhlak itu kurang sae. Ojo madun aku sih Allah kok si abu rawon utawa abu minyak kebuli dan lain sebagainya. Jadi apa? Sing ambil tahu. Jadi apa? Ya siwakan. Wis pokoke tujuannya menghilangkan bau. Terus, nek pancen pun kaya kula ngeten iki, alergi. Untune srodok. Mirang-mirang gak karuan. Misale apa maneh nek sing untune gak jangkep. Dia menggugurkan kesunahannya Rasulullah SAW. Yang penting pun gugurkan perintah kita, soalnya dilakukan saat walaupun tidak ada giginya, dia tetap sunnah. Nopo, dia sunnah.
kan Kanjeng. Oh masih wudu, wudu. Terus tangannya bodol. Sing dibasuh wis sing bekas bodol niku. Walaupun sing bodol niku di atas siku. Kewajiban basuh niku lah dari sampai siku. Tibae bodol mulai sak dhuwure siku. Nggih, sunnahe dibasuh niku bekas bodol niku. Ada sing tua sing bodol, nggih, sing tangan dibasuh, paling sing tangan sing kiwa. Sunnah. Maka apa sunnah? Ya mergo sudah di luar batas. Misalnya, sampe itu apa jenenge? Sak sikut, masih wajib. Wong sikut itu batas. Batas berarti sih wajib. Macam. Nah, terus sunnah kita melakukan siwak itu adalah membersihkan mulut. Nah misalnya kelawan kayu siwak, saya ini mergo pancen Kanjeng Nabi damel kayu sing jenenge kayu arok. Kayu arok niku yang kita sebut dengan kayu siwak sakniki niku. Nek siwak itu artinya dikasih putu itu artinya siwakan. Kayu niku mbak jenenge kayu arok. Orang ngerti terus iya mau kanggo lintas. Nek misalnya boten enten kayu siwake, tapi pun kulino siwakan. Nggih, nggih apa mawon ya, termasuk misalnya jenengan singkatan panjenengan niat siwakan. Itu pun asa. Wong enten niati. Diniati. Walaupun ketinggalan nganggo kursi, tapi wong niate siwakan, maka ilahnya adalah siwak. Pokoknya sing penting yang nopo niku diniati nglampahi sunah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada malih? Haji Musa kita oke, monggo bisa itu pengawasan kita mungkin bisa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih kurang tepat diluruskan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga kita akan dari tokoh barokai majelis barokai ilmu dibutuhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kesalahan pulau dengan Suryo asal ilmu sing manfaat menyebabkan kita asal dari Allah Subhanahu wa taala. Dari niat para guru, para muallim kita sinawani ya pada demi niat salihah kudu kader niat para ulama, para aulia, kader amal saleh para ulama, para aulia. Amin Allahumma amin bi sayyidina Muhammad sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi'annana tarafna wa annana asrafna lana asrafna fatub alayna tawbah taghfir li kulli hawbah wazkur lana al-amrani wa aminir ru'ati waghfir li walidina rabbi والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجود من نال باكتساب منا
بالمصطفى رسول الأعضاء بكل سور صلى وسلم ربي عليه أنت الحق والآل والأصحاب عدد القدس والحمد لله في البث والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.